Kita ulangi ya, separuh hari dalam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam Qadar, keutamaannya, kemudian cara mendapatkannya, mengenalinya. Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata, lailah dalam bentuk muannas, malam. Seolah-olah lailah ini ada tamar butohnya, muannas bentuk perempuan, wan nahar tidak ada tamar butohnya. Jadi seolah-olah lailah itu perempuan, nahar siang itu laki-laki. Karena semuanya Allah ciptakan saling berpasang-pasangan. Lailah artinya malam. Sedangkan qadar, sebenarnya arti dasar qadar ini terbatas, membatasi atau menyempit. Ia basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Itu firman Allah. Allah ya besut, melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan Dia juga menyempitkannya. Jadi di situ gunakan kata yaqdir, berasal dari kata qadar, bisa juga artinya sempit. Maka malam Lailatul Qadar itu memang sempit waktunya, apalagi puncaknya. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia malam Qadar itu sampai subuh, sampai terbit fajar. Tapi ternyata banyak ulama yang berpendapat puncak Lailatul Qadar itu hanya sebentar saja. Tanazzalul malaikati war ruh, malaikat-malaikat dan ruh turun. Ruh di situ ditafsirkan ulama kebanyakan adalah Jibril. Jadi turun ke bumi. Bagi yang Allah berikan keizinan untuk melihat, maka terlihatlah malaikat-malaikat dan roh itu. Bagi yang diberikan kashful ghaib, terbukanya hijab mata hatinya. Biasanya yang mengetahuinya para nabi, kemudian para wali-wali Allah yang terbuka mata hatinya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai akhir zaman. Ayat yang paling sering kita bahas mengutamakan, menjelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Malam Qadar diturunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit, Baitul Izzah langit dunia ke bumi. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz, itu kata ulama itu malam nuzulul Quran, ya.
Jadi malam turun Quran ini ada beberapa fase. Malam turun Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza, dari Baitul Izza langit dunia ke Nabi Muhammad secara berangsur. Nah, 3 fase ini kata Ibnu Abbas di dalam kitab-kitab ulumul Quran, termasuk kitab ulumul Quran Az-Zarqani, ya, juga disebutkan yang seperti ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita bingung, malam Lailatul Qadar malam turun Quran, tapi malam turun Quran, nuzulul Quran kok malam 17 Ramadan? Kan begitu kan? Nah, itu perbedaan. Yang satu menunjukkan turun dari Baitul Izza, ya, ke langit dunia, dari yang satu lagi dari Allah ke Lauh Mahfuznya, gitu ya. Jadi ke Lauh Mahfuznya satu lagi dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza langit dunia. Dan yang ketiganya nanti dari Baitul Izza ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih utama daripada, ya, alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung lebih kurang sekitar 83 tahun. Maka kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, katakan saja 20 kali seumur hidup kita, ya, 83 kali 10 830 kali 2 1660. Berarti kita itu beribadah sebanyak 1660 tahun. Maka ibadah umat Muhammad SAW yang dimuliakan ini, kita ini bisa mengalahkan, melampaui ibadah-ibadah umat-umat sebelum kita, yang mereka beribadah 1000 tahun, ada yang beribadahnya 900 tahun, 700 tahun, dan seterusnya. Maka wajar Bapak Ibu kalau sebahagian nabi-nabi, termasuk Nabi Musa, walaupun dia nabi ulul azmi, nabi yang diagungkan, tetap saja dia meminta untuk menjadi umat Muhammad, tangan kanan Nabi Muhammad, pengikut Muhammad. Kenapa? Karena besarnya keutamaan umat akhir zaman ini dibanding umat-umat sebelumnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, Nabi Musa siap digugurkan kenabiannya. Pangkat Nabi kan pangkat paling tinggi, Pak, pangkat Nabi Rasul. Gak apa-apa, aku gak usah jadi Nabi dan Rasul Bani Israel, aku jadi pengikut Sayyidul Anbiya saja pun jadi. Dia siap. Tapi karena Allah tidak mengizinkannya, karena dia sudah ditakdirkan sebagai Nabi Bani Israel, maka tetaplah dia menjadi Nabi Ulul Azmi di masa Bani Israel. Maka dari malam Lailatul Qadar ini saja kita sudah melihat betapa besarnya kemuliaan umat Islam, ya. Maka sangat rugi kita sebenarnya kalau kesempatan ini yang 83 tahun ibadah ini kita lewatkan begitu saja. Tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan ruh. Tadi kita sebut ruh itu sebagian ditafsirkan oleh ulama tafsir dengan Jibril, banyak menafsirkan begitu. Tapi ada juga masaikh kita mengatakan malaikat dan ruh itu diturunkan termasuk ruh orang-orang beriman. Ulama-ulama kasyaf sebahagian mengatakan mereka memandang waktu malam Lailatul Qadar itu ternyata bukan ruh Jibril saja yang turun, tetapi ruh-ruh orang yang beriman pun diberi kesempatan oleh Allah, kebebasan untuk dibukakan barzakhnya, alam pembatas ruh mereka dibukakan, sehingga nanti malam Lailatul Qadar itu menurut sebagian ulama kasyaf, ini menurut ulama kasyaf ya, gak ada hadisnya, maka nanti mereka ia mengunjungi ke rumah masing-masing, ya. Maka waktu kita berzikir misalnya satu waktu, ya kadang waktu malam Lailatul Qadar itu memang hati kita betul seperti kita mimpi, nampak kita wajah ayah kita
orang tua kita waktu kita zikir di malam qadar itu. Pengalaman sebagian teman-teman kita begitu Bapak Ibu. Nyata seperti kita memimpi melihat. Ya. Melihat waktu kita berzikir dalam keadaan hening itu, hati kita itu seperti nyata betul orang tua kita itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman-pengalaman sebahagian ulama-ulama kasyaf. Maka mereka menafsirkan ruh itu tidak hanya Jibril, karena pengalaman mereka ternyata ruh-ruh orang beriman juga dibukakan barzakh pembatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'izni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amrin, ya, dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Nah, ini terdapat beberapa hadis yang lemah, tapi hadis lemah ini boleh sekedar pengetahuan saja, tidak diyakini pasti. Sebagian ulama dalam beberapa kitab menyebut bahwa di malam qadar inilah nanti ditentukan ulang catatan kita, rezeki kita selama setahun penuh. Karena di sini disebut min kulli amr, ya, untuk mengatur semua urusan. Jadi ditentukan ulang itu dalam setahun depan nanti apa yang kita lakukan, rezeki seberapa banyak kita dapat, jadi orang solehkah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kira-kira kalau dalam kehidupan kita, ya seperti rekonstruksi ulang atau edition diedit gitu kan. Nah, qada kita itu ada edisinya, diedit oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam qadar. Nah, maka disebut di situ min kulli amrin. Tugas malaikat itu untuk urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan dia selamat sampai terbit fajar. Selamat sentosa, ya, sampai terbit fajar. Nah, selamat sampai terbit fajar ini dipahami sebagian ulama, makanya Lailatul Qadar itu sampai waktu subuh, sampai waktu fajar gitu. Ya. Walaupun nanti ulama-ulama kita ternyata ulama-ulama yang rasikh, yang dalam ilmunya melihat qadar itu hanya sebentar saja, tidak lama puncaknya, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu menurut Nabi bagaimana? Ini kita lihat dari yang terbesar. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, taharru wa fi riwayah al-akhar iltamisu Lailatul Qadar fil witri minal ashar. Ya. Carilah malam Lailatul Qadar itu di witir, di malam ganjil, di bulan, ya, di malam ganjil, 10 malam ganjil, ya, fi witri minal ashar. Jadi di 10 malam ganjil ini sudah sangat sering kita ketahui. Memang ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Ya. Sebenarnya memang kebanyakan Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, itu rata-rata, tidak jauh dari situ. Kadang malam 21, kadang malam 23 dan seterusnya. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan dari Rasulullah SAW bersabda, iltamisu ma fil ashir awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 yang terakhir. Fa'in da'fa, kalau engkau lemah, ya. Ketika kita merasa lemah atau kita merasakan lemah, da'fa hada hukum. Jika seseorang kamu merasa lemah, aw ajar, atau merasa ujur, ya, tak mampu, fala yaghlabanna ala sab'il bawaqi, jangan tinggalkan 7 malam terakhir. Ya, 7 malam terakhir berarti malam 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ini mengkerucut ini Pak, dari 10 malam terakhir kemudian 7 malam terakhir. Itu hadis sahih Bukhari Muslim juga. Ya. Bahkan sebahagian sahabat itu ada yang mimpi melihat Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya yang mengetahui Lailatul Qadar ini bukan hanya Nabi. Sahabat-sahabat yang soleh, yang tinggi-tinggi ilmunya, maqam ruhaninya pun diberitahu oleh Allah Ta'ala. Karena mereka itu juga
bahagian dari kekasih-kekasih Allah kan. Maka kata Nabi dalam hadis, walaupun ada yang menyebut hadis itu lemah, tapi secara makna makbul, diterima banyak ulama. Kata Nabi SAW, sahabat Nabi itu kan nujum, seperti bintang-bintang di langit. Manapun kamu ambil petunjuk, itu kamu dapat petunjuk. Bahkan kata Nabi, ya al ulama ummati kanabiya bani Israel. Ulama-ulama umatku setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Karena sesudah Nabi Muhammad gak ada Nabi, Pak. Jadi umat-umat pengikut Nabi ini disetarakan derajatnya ya dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sederajat. Makanya wajar tadi kan Nabi Musa, aku pingin jadi seperti Abu Bakar aja lah, kan kira-kira begitu. Karena bisa jadi lebih mulia kan daripada Nabi-Nabi Bani Israel. Makanya mau digugurkan Nabi ulul azminya demi untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita kerucutkan 7 malam terakhir, bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, ara ru'yakum qad tawatu. Aku melihat mimpi kalian telah terjadi. Faman kana mutaharriyan falyatharra bis-sab'il awakhir. Aku melihat mimpi kalian telah terjadi. Siapa yang mencarinya, carilah 7 hari terakhir. Artinya sahabat bermimpi bahwa mereka menemukan malam Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir. Lalu Nabi mengatakan, aku melihat mimpi kalian itu benar gitu. Jadi sahabat itu dimimpikan. Kalau ilmu rohaninya kira-kira gini, Pak. Ini Bapak alami nanti. Ketika Bapak itikaf di masjid, ya, tiba-tiba itikaf ngantuk karena bersuci, niatnya itikaf karena Allah, ikhlas, tuh ngantuk tuh masuk ke alam mimpi. Ayo kelihatan macam-macam itu. Biasanya kalau kita kadang-kadang diperlihatkan Allah itu, kira-kira gitulah ya. Jadi kenapa orang-orang sufi itu selalu diperlihatkan yang gaib misalnya? Ya begitu tadi, lagi berzikir mereka tiba-tiba hilang, ngantuk. Ya, saking asiknya hilang. Masuk ke alam mimpi. Nah, maka mimpi orang-orang soleh itu ru'yah solihah itu 1 min sab'ina. 1 daripada 40 min arba'ina, dan 1 dari 40 kenabian atau 1 dari 41 kenabian. Jadi zaman sekarang ini tidak ada nabi, tidak ada wahyu. Yang ada apa? Yang ada ru'yah solihah. Ru'yah solihah itu telah mimpi orang-orang soleh. Ya. Jadi masuk ke alam mimpi itu bagi yang sudah mahir bisa masuk ke alam mimpi. Kalau Bapak pernah ngalami begitu mimpi tiba-tiba kebangun, tidur lagi tuh, mimpinya lanjut lagi. Pernah nggak ngalami gitu, Pak? Pernah nggak ngalami gitu, Pak? Begitu kita tidur mimpi asik, terbangun. Gitu kita bangun, mimpi rupanya. Tidur lagi masih ngantuk. Lanjut lagi mimpinya. Pernah ngalami gitu nggak, Pak? Belum pernah ya? Saya pernah beberapa kali ngalami kayak gitu. Jadi lanjut mimpi itu unik kan? Nah, sebenarnya itu bahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sebahagian sahabat ini ditunjukkan oleh Allah dengan ru'yah. Ru'yah itu dengan mimpi. Mimpi itu kita melihat dengan ruh, makanya seluruhnya bisa terlihat. Bapak tidur semalam, ada mimpi nggak? Ada, Pak? Masa tidur gak mimpi-mimpi? Mimpi ya? Nah, ketika Bapak mimpi, yang Bapak lihat apa itu? Manusia aslinya, jasadnya atau ruhnya? Ketika kita mimpi lihat apa, Pak? Kalau lihat orang dalam mimpi, lihat jasad beneran atau ruhnya? Ini kok nggak ada yang jawab, lagi ngantuk kayaknya nih. Jangan-jangan udah mimpi beneran ini. Saya cerita mimpi beneran ini.
Ya, lagi mimpi gitu, yang dilihat beneran apa enggak? Jasad beneran atau ruhnya? Hah? Ruhnya. Kita ngelihat waktu itu pakai apa? Pakai ruh, mata hati. Ya, bukan melihat pakai mata kepala. Dia pakai mata ruh. Ra'a fil manam, melihat dalam mimpi, diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mimpi. Ra'a fil manam, melihat dalam tidur, diartikan dalam bahasa Indonesia mimpi, karena melihatnya dalam kondisi tidur, tak sadar. Nah, dalam kondisi akal kita, bagaimana bahasakannya itu? Standby gitu ya. Dalam kondisi standby ada istilah penelitian modern di gelombang apa gitu, di gelombang alfa sekian. Nah, kita masuk ke gelombang tenang, barulah masuk kita ke alam mimpi gitu. Nah, ada yang melatihnya secara ilmiah begitu kan, masuk ke alam itu. Nah, kalau di dalam teori ilmiahnya mereka menyebut itu dengan mirip-mirip dengan istilah apa itu, astral projection katanya. Nah, orang barat kan suka neliti astral projection. Kalau orang Jawa, di istilah Jawa ada istilah meraga sukma. Wah, ini meraga sukma itu kan termasuk itu sebenarnya hampir sama dengan masuk ke alam mimpi. Cuma memang meraga sukma itu kita bisa mengontrol kesadaran itu, begitu saja, bisa mengendalikan. Ya. Kalau di dalam tradisi kenabian, orang-orang soleh disebut ru'yah solihah saja, mimpi. Ya, sebenarnya itu mirip-mirip, Pak. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang-kadang sahabat itu diperlihatkan mereka oleh Allah 7 malam terakhir terjadi Lailatul Qadar itu, lalu Nabi mesahkannya. Benar, aku juga melihat demikian katanya. Maka mengkerucut mencari Lailatul Qadar 7 malam terakhir. Makanya tadi itikafnya kok malam 21, ini enggak malam 23 gitu. Kalau dikerucutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis lain Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau langsung mengencangkan izarnya, mengencangkan kainnya. Artinya beliau tidak berhubungan dengan istrinya, ya. Itu dijaga Nabi. Kenapa, Pak? Karena malaikat tidak mau dekat ketika kita dalam kondisi hadas besar. Termasuk iktikaf di masjid, haram kita iktikaf dalam kondisi hadas besar waktu itu. Ya. Maka ketika ada hadis mengatakan malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada patung, kemudian ada anjing, malaikat rahmat tidak mau masuk kan? Itu hadisnya gitu. Imam Al-Ghazali memahami yang dimaksud malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patung dan ada anjing adalah patung di situ dimaksudkan, ditakwilkan adalah surah, rasa cinta, bayangan-bayangan makhluk selain Allah yang ada di hati. Malaikat tak mau mendekati kita. Kemudian patung itu, anjing itu, patung atau anjing itu diartikan adalah kotoran hati. Karena anjing itu lambang jijik, menjijikkan. Kalau kita sombong, dengki, hasad, dengki, munafik misalnya. Jadi rumah malaikat itu tidak masuk, malaikat rahmat, ke rumah-rumah yang penghuninya itu hatinya berpenyakit. Itu yang dimaksud. Al-Ghazali mentakwilkan begitu. Tapi sebagian orang ada memahami tekstual. Kalau ada anjing, ada patung, itu nggak masuk malaikat di rumah. Ulama syariat mentafsirkan gitu. Kenapa? Karena patung itu kalau dia disembah, dipuja-puja, nggak masuk. Ada juga yang menafsirkan surah gambar, padahal zaman Nabi belum ada fotografi, ya kan? Namanya tafsir. Itu tafsir lemah, Pak. Sehingga nanti ada yang mengharamkan wayang, padahal wayang itu tidak termasuk patung karena dia dilepeskan, tidak 3 dimensi. Ya, itu pintarnya Wali Songo begitu. Ya, supaya jangan haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Sampai ada yang guyon, kalau begitu ketika ada orang sakratul maut, katanya kan dah mau meninggal, supaya malaikat Israel nggak masuk, karena di situ kan disebut malaikat secara umum, supaya dia nggak masuk mengambil nyawa orang tua kita, kita taruh aja anjing depan rumah katanya, nggak jadi dia masuk katanya. Ada yang sampai begitu untuk memahamkan maksud pemahaman itu tidak mesti benar seperti itu, ya. Ya bayangkan kalau malaikat nggak mau masuk karena ada anjing dan patung, bagaimana orang yang meninggal di rumah misalnya? Berarti kalau ada anjing patung itu nggak bisa meninggal lah dia, Pak, nggak cabut-cabut nyawanya sama malaikat Jibril. Maksudnya malaikat rahmat, maksudnya seperti itu. Nah, itu perbedaan ulama, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di malam 10 malam terakhir kita harus menghindari kekotoran. Kotoran dalam arti bernajis, dalam arti hadas besar, kencangkan seperti dilakukan Nabi, dan juga kita harus membersihkan hati. Biasanya orang yang dapat Lailatul Qadar ini orang yang hatinya tulus, ikhlas. Gitu Pak ya. Bahkan ada ulama seperti Ibnu Jauzi, ulama mengatakan enak aja, kira-kira kalau bahasa kita gini, enak aja mau dapat Lailatul Qadar, sholat malamnya cuma waktu Ramadan. Kalau mau dapat Lailatul Qadar tuh persiapkan tuh dari bulan Rajab. Jadi sebagian ulama salaf itu bulan Rajab itu mereka sudah sholat malam 11 rakaat, dirutinkan sholat malam itu. Yang biasanya mungkin 2, 4 jadi 11 sama witir. Dari Rajab, Sya'ban, terus sampai ke Ramadan sudah ringan. Dan orang seperti itu yang sering dapat Lailatul Qadar, kata sebahagian ulama, ya. Itulah beda-beda pendapat ulama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Ubay radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ciri-ciri Lailatul Qadar itu pagi hari malam Lailatul Qadar matahari terbit tidak silau, ya, tidak menyilaukan. Jadi matahari itu tidak terlalu terang, tidak panas gitu Pak, redup saja gitu, tidak nyilau. Seperti bencana hingga meninggi. Abu Hurairah berkata, kami menyebutkan malam Lailatul Qadar itu di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan, ya, seperti sikil jabnah, artinya cahaya matahari itu ada bulan yang tidak purnama gitu ya. Jadi bulannya itu agak bercahaya tapi agak redup, hampir sama seperti tadi ya. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak dingin gitu ya. Dan keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan. Hadis Hasan Ibnu Hujaimah dan Al-Mazhar. Ini ciri-ciri malamnya, Pak. Di dalam kitab Perukunan dan beberapa kitab lain yang kita baca, sebagian ulama juga mengatakan ada yang melihat pohonan itu tunduk begitu kan malam Lailatul Qadar. Ini nggak akan kita lihat kecuali kita itu orang yang sangat dekat sama Allah, dikasyafkan gitu. Atau kita orang yang mendapat Lailatul Qadar, baru kita lihat pohon agak tunduk. Ya. Kalau guru-guru kita, sebahagian masyayikh kita mengatakan, ya kalau malam Lailatul Qadar itu kita lihat laut itu dia tidak berombak, Pak. Enggak tinggi ombaknya, dia tenang gitu. Itu malam Lailatul Qadar. Jadi ketika terjadi malam Lailatul Qadar, mereka menyaksikan laut tidak ada ombaknya. Dia tenang dia. Ombaknya enggak kencang gitu ya. Itu ciri-cirinya. Karena malaikat turun nih, banyak sekali turun ke bumi kan. Maka suasananya itu suasana rahmat, hening, rahmat gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan Lailatul Qadar dari Nabi berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan sebagian ulama. Lalu Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali bagian dari ulama tasawuf yang sudah kasyaf. Nah, setelah dia mendalami ilmu tasawuf, kemudian dia mencoba meneliti. Ini namanya penelitian. Kalau penelitian itu kan kebenarannya banyak. Kalau miss dia, ya miss ada juga missnya 1-2 sedikit gitu kan. Diteliti.
Ya, setelah diteliti, ternyata kata beliau bisalah dibuat rumusnya. Kalau hari pertama jatuh bulan Ramadan pada hari Ahad atau Rabu. Nah, kemarin Ramadan kita hari apa? Hah? Cuma 2 orang yang Ahad ya. Yang lainnya hari Sabtu. Kalau hari Ahad ikut pemerintah seperti kemarin atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29. Ya, 29. Ini di kitab orang-orang tua kita dulu. Kalau kita dulu kampung-kampung itu Pak, ada namanya kitab perukunan Melayu, bahasa Melayu dia. Ini dikutip seperti ini. Ya. Jika malamnya jatuh malam Senin, jika malam pertama jatuh pada hari Senin, ya, jadi kalau hari Senin kita puasa, maka Lailatul Qadar malam 21 Ramadan. Nah, jadi kalau malam Ahad tadi, kalau hari Ahad Ramadannya tadi malam 29. Jadi jaga-jaga Pak malam 29. Nah, diingat-ingat ini. Ya. Kalau malam pertama, kalau malam Kamis, ya, kalau hari Kamis, ya, dia hari Kamis bulan puasanya, ya malam Kamis dia itu bulan puasa, malam Kamis berarti hari Kamis puasanya, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 25 Ramadan. Ternyata kita tidak Kamis. Nah, ini yang keempat. Kalau hari puasa kita jatuh pada hari Sabtu, ya, bagi yang yakin hari Sabtu itu Ramadan, maka hitungan Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Jadi yang paling ini mengkerucut Pak. Jadi yang paling kita jaga kalau mengkerucut lagi malam 23 atau malam 29 sesuai porsinya. Kalau yang hari Sabtu malam 23-nya, kalau yang hari Minggu hari Ahad malam 29-nya. Itu harus dijaga. Nah, kata seorang syekh yang di dalam kitab perukunan itu apa katanya? Dia bilang, aku meneliti teori hitung-hitungan Imam Ghazali ini selama 40 tahun, ternyata tidak pernah meleset teorinya. Tidak pernah meleset. Itulah enaknya kalau ada ulama yang dekat sama Allah, dibongkar rahasianya Pak. Masa Nabi nggak dibongkar kan sampai sini supaya orang tidak ini. Nah, tapi apakah kita kalau sewaktu itu kita dapat Lailatul Qadar? Belum tentu juga kan. Wallahu a'lam. Tapi ini saya mengkerucut sampai mengkerucut nanti. Ini malamnya. Nah, puncaknya ini mengkerucut lagi Pak. Puncaknya Lailatul Qadar itu kalau pengalaman kita sama dengan guru-guru kita, masyayikh, puncaknya adalah tengah malam. Antara jam 12 sampai jam 2 subuh. Inilah puncak Lailatul Qadar. Kalau guru-guru kami itu langsung mereka yang kasyaf melihat itu kejadian itu berulang-ulang kali dan memakai teori Imam Ghazali ini. Selama saya tahu pengetahuan saya pernah sekali miss, tapi hanya sekali. Ya, teori ini. Dan ternyata memang puncaknya antara jam 12 malam sampai jam 2 malam. Jadi jangan tidur. Nah, bahkan sebenarnya Bapak kalau mau dapat Lailatul Qadar tiap malam pun bisa, tapi nama istilahnya bukan Lailatul Qadar gitu. Sebagian ulama mursyid bahkan mengatakan sebenarnya ya ada amalan yang setara dengan Lailatul Qadar, lebih besar pun ada Pak. Bisa tiap malam kita temukan itu. Apa itu? Di dalam kitab Surah Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Tafakkaru. Ya. Tafakkur. Jadi ketika kita tafakkur, berzikir tafakkur, berzikir tengah malam di waktu tahajud itu, sepertiga malam terakhir atau pas sepertiga malam, itu tafakur benar-benar. Tafakur itu walaupun hadisnya lemah, tetapi para ulama-ulama besar juga berpendapat demikian gitu. Walaupun kita tidak berpedoman sama hadis karena lemah misalnya, tetapi Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka memahami kebenaran makna hadis itu.
tafakur itu bisa lebih utama dari 1000 tahun ibadah. Tafakur yang bagaimana yang lebih utama dari 1000 tahun ibadah? Ketika kita tafakur tentang berkaitan dengan zat, sifat, asma, afal Allah, berkaitan dengan ma'rifatullah, itu yang paling tinggi. Ya. Dari sifat, asma, zatnya belakangan lah ya, karena zatnya itu tidak semua orang bisa menjangkaunya, sangat sulit. Saking sulitnya menjangkau zat itu, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat istawa alal ars ar-Rahman alal arsy istawa, dia bilang ini kita sudah tertutup, nggak sanggup kita memahaminya, kira-kira gitu Pak. Jadi istawa ya dibiarkan saja maknanya itu dirahasiakan Allah makna hakikatnya. Itu makom zat kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengalaman-pengalaman kita sama guru-guru kita seperti itu Pak. Maka nanti hujan itu tidak ada hujan di malam itu. Biasanya gitu, cerah tapi tidak panas, tidak hujan. Itu petunjuk hadisnya seperti tadi. Dan dia puncaknya jam 12 sampai jam 2 malam. Jadi yang dijaga malam 23 kalau hari Sabtu, malam 29 kalau hari Ahad ya. Itu malam Lailatul Qadar. Nah, di malam itu siapkanlah. Apa yang kita lakukan? Nabi mengatakan doa terbaik malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa paling bagus. Minta mohon ampun, diampuni Allah. Karena Allah mencintai pengampunan. Ini ditanya Nabi, sahabat ke Nabi, apa yang paling utama doanya? Nabi ngajarkan ini. Jadi doa minta ampun. Sebab kalau kita sudah diampuni seluruhnya dosanya, ya pasti nggak mampir ke neraka lagi. Karena nggak ada yang buat kita masuk neraka kan gitu. Itkum minan nar kita peroleh bebas. Dan kebanyakan manusia ini Pak, banyak yang mampir neraka. Orang beriman ini banyak yang fasik, mampir dulu neraka. Ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab 70.000. Dalam kitab Ibnu Qayyim disebut 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dari 70.000 orang ini memberi syafaat lagi kepada 70.000 masing-masing. Ya. Ciri-ciri mereka adalah al-mutawakkalun. Mereka hidupnya selalu mutawakal, bergantung kepada Allah. Ciri-ciri hidupnya seperti burung. Waduh, ini berat sekali makom ini. Seperti burung itu tahu Pak? Burung itu cari makan hari ini, habis hari ini, nggak ada untuk besok. Besok untuk besok, cari lagi besok. Makanya Wais Al-Qarni itu kan dikenal wali kutub. Bapak tahu amalan Wais Al-Qarni? Bukan hanya patuh kepada ibunya, orang tuanya. Setelah diteliti amalan Wais Al-Qarni itu, setiap hari dia uangnya habis. Nggak ada. Dia nggak bisa tidur kalau uang di tangannya masih ada 1 rupiah pun, 1 dinar pun. Ya. Ketika ditanya, kenapa kamu begitu? Aku takut kalau aku masih megang uang, aku tidur, ada orang gak makan, aku ditanya Tuhan, kenapa gak sedekahkan? Itu saudaramu gak makan. Makanya setiap malam itu dihabisinya dulu, udah habis duitnya, baru dia tidur. Cari lagi pagi, habis duitnya malam, baru dia tidur. Wah, itu wali kutub Pak, sanggup begitu? Ini gak sanggup kita Pak. Itu beratnya jadi wali itu. Itu wali kutub amalannya. Maka Nabi di bulan Ramadan kan seperti angin, sedekahnya kan seperti angin aja, keluar masuk habis gitu aja kan. Ya Allah, itu ciri orang yang tawakalun, dia bergantungnya ke Allah, nggak bergantung kepada harta. Jadi orang kalau nggak ada duitnya, dia selalu meminta, gantung kepada Allah, mohon ke Allah saja hatinya, nggak mau dia bergantung kepada selain Allah. Wah, itu tingginya, halusnya kajinya kan. Sampai begitu Pak. Itu Wais Al-Qarni. Makanya dia dikenal di langit, terkenal, tapi di bumi dia ada juga yang orang enggak memahaminya, kadang-kadang mengejeknya. Maka ketika Umar bin Khattab bertanya, kalian kenal Wais Al-Qarni? Cirinya gini-gini. Ngapain dicari itu khalifah? Itu orang gila itu, gini-gini. Ada yang sampai begitu mengatakan kepada khalifah. Nah, tetapi tidak semua amalan wali ini bisa kita lakukan. Tak bisa kita lakukan, tak usah. Karena taat itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan. Cara kita menjadi wali pun itu berbeda-beda amalannya.
kelebihannya. Ya. Sebagian sahabat ada juga yang kaya raya tapi dia wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, walaupun habis duitnya untuk agama Allah, tapi awalnya dia orang kaya. Termasuk Abdurrahman bin Auf yang soleh. Bapak Ibu, saya kira itu saja penjelasannya, sudah 40 menit. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa ya diizinkan Allah lah mendapat Lailatul Qadar ini. Jadi malam Lailatul Qadar itu jam 12 sampai jam 2 malam sisihkan betul-betul Pak. Apakah zikir, apakah tahajud, apakah baca Quran, apakah nanti sesudah itu kita sedekah, pokoknya malam itu ditanggung sahur semua orang. Kira-kira gitu kan. Warteg ini, warteg berapa ini? Satu sahur ini, warteg sekian, 500.000. Nah ini, gratiskan malam ini. Wah, luar biasa pahalanya di malam Qadar itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan dengan beramal di malam Qadar ini. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan.